Halo peserta didik dari Binus University, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Managerial Accounting. Nah, kali ini kita akan membahas topik pertama, yaitu mengenai Managerial Accounting and the Business Environment, dan juga satu lagi itu mengenai Managerial Accounting and Cost Concept. Jadi kalau misalnya belajar Managerial Accounting, memang harus belajar Cost Accounting dulu ya, supaya kita lebih tahu apa sih dasar dari pembentukan biaya tersebut. Nah, yang pertama itu kalau kita belajar yang namanya managerial accounting ya, pasti kita harus mengetahui apa sih perbedaan managerial accounting dan juga cost accounting. Kalau managerial accounting itu lebih kepada bagaimana kalau di dalam perusahaan itu ya kita mengambil keputusan berdasarkan dengan susunan biaya yang sudah dilaporkan kepada manajemen. Sedangkan kalau cost accounting itu hanya penyusunannya, jadi perhitungan dari inventorinya. Jadi kalau manajerial dia sudah lebih advance, sudah lebih kepada pengambilan keputusan. Nah itu yang pertama. Tapi jangan lupa managerial accounting tidak bisa lepas dari cost accounting. Karena mereka saling berhubungan. Jadi cost dulu muncul, baru setelah itu managerial accounting ikut. Ya. Dan managerial accounting itu ya memang sudah lebih kepada, karena tadi sudah saya sebutkan lebih kepada advance, dia lebih kepada bagaimana caranya dari informasi biaya itu dapat diolah menjadi pengambilan keputusan ya dalam sisi perencanaan dan juga pengendalian, serta bagaimana kita mengevaluasi dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, kalau cost accounting memang lebih kepada bagaimana cara kita perhitungan biaya untuk inventorinya, ya, dan juga berapa sih nilai inventory yang kita masih punya sekarang. Nah, itu yang harus dibedakan seperti itu ya. Tapi persamaannya adalah bahwa mereka managerial accounting dan cost accounting penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan. Karena kan kalau kita ngomongin biaya, itu udah pasti ngomongin yang namanya bagaimana nanti price-nya, bagaimana nanti dengan profit-nya. Ya, jadi itu sangat penting. Sementara kan si perusahaan itu sangat mengejar sekali namanya profit. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal strategi, ya atau biasa disebut juga dengan game plan, ya dibilangnya itu bahwa si strategi ini ada base-nya, ada basic-nya. Apakah yang pertama kita mau ngomongin mengenai customer intimacy strategi. Berarti bagaimana sih kita memahami ya apa yang setiap individual customer yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya kalau zaman sekarang gitu ya, setiap individual customer kayaknya sangat mau banget yang namanya transportasi online. Nah, itu kan mungkin itu jadi pasar untuk semua yang memang ingin invest ke sana seperti itu. Nah, itu yang sekarang lagi berkembang dan booming banget. Lalu ada lagi operational excellence strategy. Jadi bagaimana caranya kita memberikan service dengan lebih cepat dan juga bagaimana caranya agar harganya tuh rendah gitu. Jadi kalau misalnya harga terlalu tinggi ya, pasar-pasar terlalu tinggi, takutnya nanti si individu atau si customer ini nggak akan membeli. Terus ada juga mungkin customer yang pertama mementingkan service. Takutnya kalau kita service-nya nggak cepat gitu ya, responnya tidak cepat ya sudah goodbye customer-nya. Lalu yang ketiga adalah product leadership strategy, berarti lebih kepada high quality product gitu. Jadi ya ada kita suka dengar jargon, ada barang ada harga gitu. Jadi bagaimana caranya kalau kita high quality product ya berarti mau nggak mau harganya memang walaupun lebih tinggi gitu ya, tapi kita selalu bisa menunjukkan bahwa oh kita menjual barang yang high quality loh dibandingkan dengan brand lainnya. Mungkin brand lainnya murah gitu tapi cepat rusak, sedangkan kami harga mahal tapi high quality. Seperti itu. Nah, saya rasa para peserta didik sudah mengerti yang namanya organizational structure. Jadi dari board of director, turun lagi kepada masing-masing manager, turun lagi kepada si supervisornya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara yang namanya proses manajemen, ya nanti tolong para peserta didik membaca mengenai value chain, itu dari R&D, Research and Development, ke Product Design sampai ke Customer Service. Jadi dari awal sampai ke akhir Customer Service, nah itu yang memang harus diperhatikan, itu namanya value chain. Seperti itu. Nah, terus untuk semua peserta didik diharapkan juga dapat mengetahui apa sih perbedaan dari masing-masing biaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin biaya itu ada namanya planning, ada yang namanya juga direct motivating dan juga controlling. Maksudnya apa? Ini dari si manajemennya. Bahwa kita planning itu nanti biaya mau seperti apa, motivatingnya kita memotivasi kepada si bawahan kita nanti kerjanya seperti apa. Nah, nanti akan dievaluasi di controlling. Atau jangan-jangan dari planning ya,
sampai ke yang namanya directing itu juga perlu ada kontrol gitu. Jadi tidak selalu ada di belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon juga nanti dicek bukunya, ada perbedaan antara financial accounting dan juga managerial accounting. Jadi kalau financial accounting lebih kepada penggunanya itu pihak eksternal, tapi kalau managerial accounting lebih kepada pihak internal karena kita bicara soal manajemen. Jadi lebih kepada bagaimana sih si perusahaan ini akan dibawa ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau eksternal lebih kepada pertanggungjawaban. Time fokusnya kalau financial lebih kepada historical, kalau managerial lebih kepada future. Kalau kita bicara soal ada nggak sih panduannya? Nah, kalau financial accounting lebih kepada sekarang pakai IFRS ya. Tapi kalau managerial accounting tidak harus. Seperti itu. Karena biasanya kita ada unsur fit, unsur kesesuaian. Ya. Nah, lalu jangan lupa juga peserta didik diharapkan membaca apa sih namanya direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead sebagai 3 komponen biaya di dalam manufacturing cost. Kalau direct material berarti semua raw material yang digunakan dalam produksi. Ya, jadi biayanya berapa yang keluar untuk membeli, nah itulah masuk ke direct material. Kalau direct labor berarti berapa banyak upah yang harus dibayarkan kepada para pekerja. Seperti itu, atau para buruh ya. Kalau manufacturing overhead itu merupakan seluruh biaya yang diperlukan dalam produksi namun secara tidak langsung. Nah, jadi 3 itu namanya manufacturing cost. Ada lagi namanya non manufacturing cost, ada 2, yaitu selling cost dan juga administrative cost. Kalau selling cost lebih kepada bagaimana caranya si perusahaan ini dapat mendeliverynya. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirimkan produk. Tapi kalau administrative cost lebih kepada all executive, organizational, dan clerical cost. Jadi lebih kepada administrasi, beban gaji seperti itu masuk ke administrative cost. Nah, untuk klasifikasi biaya yang lainnya diharapkan para peserta didik baca bukunya ya, harus dibaca juga, dan juga dibaca juga PPT-nya, PowerPoint-nya. Nah, semoga kita nanti ketemu lagi di topik selanjutnya, di topik yang kedua. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa.